Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra mubaraka kataba fihi sauma wa anzala fil qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat tanpa terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang insya Allah Ta'ala berkahi ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah agungkan kepada manusia termulia, penutup para anbiya, kekasih Allah tercinta, yakni baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat yang telah dijanjikan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram Ra'isul Muassasah Ummi Kulsum Indonesia, Al-Ustadz Ki Haji Zainul Muttaqin SEMPD, Al-Muhtaram wal Muhtaramah Jamiul Asatiz wal Ustadzah fi hadzal mahatta fi qurrata ayun, serta sahabat Ki yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dan tamu kehormatan bagi kita semua. Bulan Ramadan layak ditunggu dengan penantian dan sambutan kegembiraan, dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan atau selamat datang bulan Ramadan. Karena dahulu Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira atas datangnya bulan Ramadan kepada para sahabat, yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan para setan diikat. Yang mana di dalamnya juga ada terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 malam. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, berarti dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Secara umum, seperti yang kita pahami bahwasannya ketika kita beribadah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan sebelum beribadah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah. Dan yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan setelah ibadah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya ingin menyampaikan 3 hal yang harus dipersiapkan seorang muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah memperbanyak doa. Berdoalah kita kepada Allah dan memohon agar Allah Ta'ala mempertemukan kita di bulan Ramadan ini dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa memaksimalkan puasa kita dan menjalankan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Allah lah yang memberikan kemudahan bagi para hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, baik kemudahan dalam fisik seperti kesehatan, kekuatan, maupun semangat dalam hal beribadah. Kita mungkin tidak akan mampu menjalankan ibadah tanpa pertolongannya. Maka dari itu kita berdoalah dan berdoalah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, bahwasannya dahulu para sahabat ketika datangnya bulan Ramadan, mereka selalu berdoa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Yang artinya adalah, ya Allah, antarkanlah aku sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan sampai kepadaku, dan terimalah amal-amalku. Hadirin rahimakumullah, ini adalah doa yang luar biasa, yang mana kita di bulan Ramadan ini di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala kita. Pintu-pintu ampunan terbuka lebar, rahmat-rahmat tersebar, dan di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih mulia daripada 1000 malam. Masya Allah, bukan? Dan yang kedua adalah memohon ampunan dan beristighfar kepada Allah. Karena di setiap istighfar kita itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jika seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka akan dititikkan 1 titik hitam di dalam hatinya. Dan jika dia melakukan kesalahan tersebut lalu memohon ampun dan bertobat, maka bersihlah hatinya. Namun jika dia melakukan kesalahan tersebut lagi, maka titik hitam tersebut akan melebar sehingga menutupi hatinya. Maka marilah kita demikianlah kita bertobat kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita. Dan sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang bertobat dari suatu kesalahan, maka seperti dia tidak melakukan kesalahan itu. Dan yang ketiga adalah mulai membiasakan diri secara perlahan, mulai membiasakan diri melakukan hal-hal kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang kita pahami bahwasannya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan mendadak, pasti hasilnya tidak akan maksimal, bukan? Sama hal dengan manusia.
kita tidak bisa secara instan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Karena semuanya itu membutuhkan proses, apalagi di saat kita ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, barang siapa yang melatih diri untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Barang siapa yang meminta dicukupkan, maka Allah akan cukupkan. Barang siapa yang bersabar, maka Allah jadikan dia penyabar. Tidak ada seorang pun yang diberikan kelebihan melebihi kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana banyaknya amalan-amalan yang harus kita rutinkan, dan sayang sekali kalau kita tinggalkan, yang mana ada berpuasa, sholat tarawih, baca Al-Quran, dan sedekah. Dari 4 amalan ini pasti membutuhkan latihan dan kesabaran, bukan? Maka demikianlah, kita mari dari sekarang mulai membiasakan diri menjalankan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan. Dan jangan lupa kita untuk selalu membaca Al-Quran di sela aktivitas-aktivitas kita ini. Mungkin cukup 3 hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingatlah bahwasannya kita harus menjadikan bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berubah. Dan kita juga harus mempunyai target, yang mana Ramadan tahun ini kita harus menjadi lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.